Halo, perkenalkan nama saya Ilma Indra Sri Pratiwi, dosen Program Studi Pendidikan Pariwisata, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia. Video ini merupakan bagian dari proses penilaian sertifikasi dosen berupa pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Untuk kesempatan kali ini, saya akan menunjukkan bagaimana proses pengajaran yang saya lakukan di dalam mata kuliah Sanitasi Hygiene dan Keselamatan Kerja bidang pariwisata yang saya ampu. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah keahlian bidang pariwisata yang diselenggarakan pada semester pertama perkuliahan yang memberikan pengetahuan seputar pengelolaan kebersihan, kesehatan, keselamatan di bidang pariwisata. Penerapan teknik delivery, interaction, and assessment yang saya lakukan dalam perkuliahan Sanitasi Hygiene dan Keselamatan Kerja bidang pariwisata adalah sebagai berikut. Dalam komponen delivery, saya menjelaskan kepada siswa tentang deskripsi dan ruang lingkup perkuliahan, capaian pembelajaran, sumber-sumber belajar melalui modul perkuliahan, video pembelajaran, dan buku-buku referensi. Sementara metode pembelajaran yang dilakukan adalah menggunakan expository, diskusi, case-based method, dan project-based learning. Dalam komponen interaction, dua pendekatan dilakukan, yaitu secara sinkronus dan asinkronus. Secara sinkronus melalui pertemuan tatap muka, melalui pertemuan tatap maya, dan studi lapangan di destinasi wisata. Sementara untuk asinkronus melalui Learning Management System yang dimiliki oleh Universitas Pendidikan Indonesia, yaitu SPOT, melalui WhatsApp grup kelas dan Google Drive kelas. Dalam komponen assessment, penilaian dilakukan secara individu dan kelompok melalui tes dan non-tes. Penilaian individu dilakukan melalui kehadiran siswa dalam kelas, keaktifan dalam berdiskusi, serta tugas membuat video My Good Personal Hygiene. Penilaian kelompok dilakukan melalui tugas kelompok berupa presentasi studi kasus keselamatan dan kesehatan di bidang pariwisata, juga melalui kampanye edukasi mengenai keselamatan dan kesehatan di bidang pariwisata, dan asesmen melalui tes dilakukan untuk individu 2 kali pada saat pertengahan semester dan akhir semester. Bentuk soalnya merupakan pilihan majemuk dan esai merupakan kasus. Terdapat 7 capaian pembelajaran program studi dan 8 capaian pembelajaran mata kuliah Sanitasi Hygiene dan Keselamatan Kerja bidang pariwisata. Capaian pembelajaran program studi yaitu siswa mampu menguasai konsep teori dan praktis ilmu kepariwisataan, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematif, dan inovatif, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur, mampu mengkaji implikasi perkembangan keilmuan dan teknologi, serta humaniora, mampu membuat keputusan yang tepat dalam pemecahan masalah, mampu bekerja sama dalam tim dan pembimbing, melakukan proses evaluasi diri dan kelompok. Capaian pembelajaran mata kuliah Sanitasi Hygiene dan Keselamatan Kerja bidang pariwisata adalah siswa mampu memahami dan menerapkan personal hygiene, pengelolaan kesehatan makanan, pengelolaan sanitasi lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah bidang pariwisata, pengelolaan keselamatan pariwisata, pengelolaan keselamatan kerja, memahami resiko bencana dan tindakan penyelamatan situasi darurat, serta mampu menganalisis kasus kesehatan dan keselamatan di bidang pariwisata. Topik-topik modul perkuliahan Sanitasi Hygiene dan Keselamatan Kerja bidang pariwisata meliputi pengetahuan tentang personal hygiene, patogen dan kontaminasi makanan, keselamatan makanan, sanitasi lingkungan pariwisata, sampah dan limbah bidang pariwisata, keselamatan pariwisata, keselamatan kerja bidang pariwisata, pertolongan pertama pada kecelakaan, bencana dan mitigasi bencana, serta protokol keselamatan pada masa pandemi COVID-19. Dalam kesempatan kali ini, maka saya akan menunjukkan bagaimana proses pengajaran dilakukan pada mata kuliah Sanitasi Hygiene dan Keselamatan Kerja bidang pariwisata dilakukan, khususnya pada pertemuan ke-9 dengan topik perkuliahan merupakan keselamatan pariwisata. Selamat menyaksikan.
morning class. Morning. Selamat pagi. Gimana kabarnya? Sehat. Luar biasa. Luar biasa. Oke, gimana UTS-nya? Ada enggak? Aduh. Ampun. Susah. Katanya Oh, masa meninggal sih kayaknya. susah. Seperti biasa, kita akan mulai kelas dengan berdoa dulu ya. Oke, mungkin siapa yang mau memimpin doa hari ini? Giliran siapa? Oke, Jonathan, silahkan pimpin doanya. Ya, teman-teman, mari kita mulai berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Jonathan. Oke, sebelum mulai kelas, sebetulnya saya harus absen dulu ya. Oke, lupa. Oke, Janitra. Oke, hadir. Angelina. Oke, Tasya. Thank you, Jonathan. Ya. Oke, we will discuss about topic in class. Karena di kelas bilingual, so feel free to speak in English or in Indonesia. But I will speak to you in bahasa ya. So, kita akan bicara tentang keselamatan pariwisata dalam mata kuliah kita, sanitasi, hygiene, keselamatan dan kesehatan kerja untuk pariwisata. Oke, kalau bicara tentang keselamatan pariwisata, kira-kira ada yang bisa tebak nggak? Kita mau bahas apa hari ini? Risk. Oke, Cici bilang kita akan bicara tentang resiko, ya. Oke, ada lagi? Bicara tentang rules, peraturan ya, peraturan dalam keselamatan. Oke, mungkin bisa juga. Tapi kalau kita bicara tentang keselamatan pariwisata, sebenarnya kalau orang ingin berwisata, dalam dia berwisata, apa yang akan dia lakukan? Apa tujuan orang berwisata? Untuk senang-senang. Happy, senang-senang ya. Happy. Kalau misalnya dia datang ke suatu tempat, terus tiba-tiba pada saat dia lagi happy-happy, taunya dia tabrakan. Aduh. Hah? Gak Gak jadi happy ya. So pulang dapat berita buruk. Berita Sad. So the purpose of tourism itu tidak tercapai. Tujuan daripada penyelenggaraan pariwisata itu tidak tercapai. Karena pada saat dia menjalani pariwisata yang tujuan untuk bersenang-senang, dia mendapat musibah. Dia tidak selamat. So, apakah penting menurut kalian menjadi selamat di bidang pariwisata gitu pada saat berwisata? Penting ya. Banget. Kalian bisa akses materi ini sebetulnya di LMS, saya udah upload ya, diktatnya juga, ini salin dia juga sebenarnya sudah ada, dan video pembelajaran, video explainer. Kalian bisa akses juga linknya untuk YouTube ada di LMS. So nanti pada akses LMS-nya masing-masing ya. Oke, hari ini kita akan bahas dua topik sebenarnya. Topik yang pertama adalah topik tentang keselamatan pariwisata itu sendiri, the definition, artinya dan maknanya sebenarnya seperti apa, dan resiko. Kita bakal bicara tentang dua hal ini. Nah, sebelum masuk ke materi, saya mau play video ini ya. Jalur wisata di kawasan Gunung Bromo kembali ditutup secara total akibat kebakaran di Padang Sabana Bukit Teletabis yang disebabkan aktivitas prewedding menggunakan flare. Menurut Kepala Bagian Tata Usaha Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS, Septi Eka Wardani menyebut penutupan jalur wisata ini berlaku pada Rabu 6 September 2023 mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Kira-kira setelah melihat video tersebut, ada yang mau kasih review nggak apa yang terjadi? Oke, jadi di sini itu tadi ada video yang jelasin kalau misalnya ada kebakaran di Gunung Bromo yang disebabkan karena kelalaian dari turis. Nah, kalau di sini tuh kelalaian dari turisnya tuh ada pasangan, mereka tuh mau foto buat pre-wedding, cuma sama wedding organizer-nya mereka disuruh pakai flare flames. Padahal kalau di Gunung Bromo itu kan mereka kering. Jadi kalau misalnya ada api sedikit itu bisa ngebakar seluruhnya karena nanti apinya bisa menyebar. Nah, gara-gara ini akhirnya Gunung Bromo kebakaran semua, terus akhirnya jadi merugikan banyak pihak. Oke,
Oke, dari sisi keselamatan ya kita bahas ya, safety di sana. Faktor apa yang menyebabkan tadi kebakaran tadi? Kelalaian, ketidaktahuan, ya. Siapa? Dari oknum turis prewedding tadi. Turis dan operator. So actually sebenarnya ada dua yang berperan, ya. Oke. Terus sebenarnya ada yang bisa tahu nggak kerugian dari sisi keselamatan sebetulnya yang rusak apa aja? Tempat wisatanya. So dia nggak bisa buka kan? Nah, kerugian secara ekonomi, so itu adalah loss ya. Terus apa lagi? Alam ya, lingkungan. So safety is not always about the tourist. Keselamatan tidak selalu pada manusia, tapi juga lingkungan ya. Jadi perilaku kita, tindakan kita, kalau kita bisa menjaga keselamatan, sebetulnya kita juga turut menjaga lingkungan ya, alamnya. So, kenapa menjadi penting untuk bicara tentang keselamatan pariwisata? As a tourism scholars, karena ini sekolah di bidang pariwisata, kenapa kalian penting untuk mempelajari ini? Yes, karena kita bakal ajak orang untuk melakukan wisata ya. Jadi kita bakal bertanggung jawab nih sama wisatawan. Kita bakal bertanggung jawab sama properti perusahaan kita. Kita bakal bertanggung jawab sama lingkungan sekitar kita. Ya, jadi sangat penting sekali sebenarnya kita mempelajari keselamatan pariwisata as a tourism scholars. Lalu di sini juga kita bicara tentang sebenarnya bagaimana wisatawan itu berpikir ya untuk memilih destinasi wisata. Salah satu faktor yang dipilih sama wisatawan itu adalah faktor keamanan ya, keselamatan gitu. Nah, proses pembuatan keputusan wisatawan itu biasanya juga dia lalui secara digital ya. Ya, betapa mengerikan sebetulnya Kementerian Pariwisata itu untuk overcome segala berita-berita buruk tentang pariwisata. Nah, yang kayak gitu-gitu kan orang sekarang cari tahu tentang destinasi digital kan ya. Dan berita yang dilempar secara digital itu viral dan susah untuk dikontrol. Makanya sekarang betapa penting untuk kita bisa tunjukkan bahwa destinasi wisata kita ini aman kayak gitu. Nah, wisatawan akan mencerna nih informasi tadi. Kalau misalnya tentang sebuah destinasi itu aman, dia akan mau untuk datang gitu. Kalau nggak aman, dia merasa itu berbahaya, maka dia akan memilih destinasi yang lain kayak gitu. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya atau mungkin sharing tentang pengalaman berwisata dan merasa dirinya tidak aman. Oke, Cici mau sharing apa? Jadi saya pernah ke Genting Highland di Malaysia. Waktu itu saya bersama kakak saya dan ibu saya. Saat itu tiba-tiba ada pemberitahuan kayak accident gitu dari speaker, tapi samar-samar bunyinya, nggak terlalu terdengar jelas. Lalu tiba-tiba whole building ditutup dengan garasi penuh, jadi kita kayak dikepung gitu. Jadi panik, I was panic, nggak bisa keluar, dan saya terpisah sama kakak saya karena saya ada di depan kakak saya dan kakak saya ada di sisi sini, lalu tertutup seperti ini. Dan ibu saya juga panik dan kita berusaha mencari tempat keluar, kayak tempat evakuasinya ada di mana. So kondisinya adalah itu emergency. Jadi sebenarnya kondisinya semua kondisi emergency dia akan melakukan SOP yang sama. Jadi apakah itu ada thief, saya pikir ada kondisi-kondisi emergency, dia melakukan SOP yang sama begitu. Jadi menurut saya kayaknya di dalam kondisi tersebut, walaupun kejadiannya itu tidak dalam buildingnya, tapi SOP-nya seperti itu gitu ya. Nah, yang terjadi sebetulnya pada saat kamu ada di sana ya, kamu sebagai turis, ada nggak kesalahan prosedur yang menurut kamu sebenarnya baiknya seperti apa? Perhaps staffnya should like mobbing well the floor. Mobility. Ya, mobility. Okay. Soalnya kan itu yang lain yang datang kan juga turis yang lain. Jadi mereka kalau
licin atau apa kan juga nggak tahu. Apalagi di depan gondola kan bawahnya kita nggak tahu apa ya. Iya. Jadi Ya. Because the gondola will not stop kan, dia jalan terus pada saat kita ini. Jadi kalau kita ragu-ragu untuk melangkah, justru malah bisa celaka ya. Oke. So menurut kamu ada nggak SOP yang sebenarnya perlu untuk dilakukan pada saat itu? Mungkin ke lebih detail tentang situasinya. Yes, very good. Brief ya. Kalau menurut saya pada saat orang mau naik gondola itu sebenarnya harusnya dikasih tahu. So melangkah dengan pasti misalnya gitu, langkah besar, jangan loncat. Nah mungkin orang loncat karena jalan kan, terus pada saat dia loncat dia hilang keseimbangan, karena goyang kan, dia hilang keseimbangan malah dia jatuh seperti itu. Even of the accident, pada saat terjadinya emergency tadi, yang harus dia lakukan sebenarnya bukan emergency, dia bilang do not panic. Harusnya itu yang dilakukan, karena panik adalah salah satu sumber celaka juga. Ya, pada saat orang panik, orang tuh bisa melukai dirinya. Jadi dia bisa, pada saat dia keluar, sedek-sedekan, orang nanti keinjek-injek. Nah, itu suka terjadi. After that, seharusnya ada orang yang melakukan mobilitas. Jadi, kasih jalan, ngasih tahu jalan keluar, kasih tahu bagaimana gitu. Itu sebenarnya salah satu SOP yang harus dilakukan. Jadi, bukan hanya tiba-tiba menutup gedung tanpa, di dalamnya kan banyak orang, itu penuh kan, kayak gitu ya. Oke, so itu menurut saya contoh yang bagus di destinasi wisata itu mungkin terjadi ya, kayak gitu. Sip. Thank you Cici untuk sharingnya ya. Oke, sekarang kita masuk ke materi yang kedua, resiko di destinasi pariwisata ya. Oke, resiko sendiri ada yang tahu nggak? Ada yang takut mungkin nembak cewek karena beresiko ditolak? Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi resiko di destinasi pariwisata itu ada banyak, tergantung tempatnya ya. Kita bicara yang pertama, ada yang tahu ini di mana? Nah, Labuan Bajo ya. Saya bakal coba bilang. Kalian sebutin resiko-resiko yang bisa terjadi di area pantai seperti ini. Kira-kira di pantai apa yang bisa terjadi? Jatuh ya. Apalagi Heat stroke ya, karena panas sekali di sana. Apalagi Kesleo ya, karena nggak semua orang yang main sini kayak ini, saya yakin dia bukan climbers ya, jadi mungkin terjadi kesleo. Apalagi longsor, landslide. Apalagi yang mungkin terjadi di pantai mungkin terjadi bad weather ya, mungkin terjadi cuaca ekstrim. Apalagi yang terjadi di pantai, kalau kita lihat, kalau kita main di pantai ya, salah satunya juga adalah personal. Jadi kadang-kadang personal risk, orang yang mungkin nggak sehat ya, dia punya jantung atau dia punya fobia ketinggian tapi dia pengen main ke sini. Nah itu juga bisa menjadi sebuah resiko yang lain ya. Oke. Underwater, apa aja nih resikonya? Equipment failure Ya. Apalagi? binatang buas. Equipment failure. Terus yang beracun juga ada tuh, binatang beracun ya. Apalagi? Kram. Kram. Oh iya. Kram. Kakinya bisa kram. Oh iya. Kakinya kram. Terus oksigen ya. Ya, Oksigen. Apalagi? And so on. Ya. Oke. Nih, Indonesia nih kita punya banyak
Volcano. Apa aja resikonya? Eruption. Ya. Meletus. Eruption. Jatuh lagi. Fall. Terus Hilang. lost. Ya, Iya, ada. iya. Hilang. Banyak yang hilang kalau trekking. Gas racun. Gas beracun ke dan Apa lagi? hipotermia, ya, dingin. Iya, betul. Iya, iya. Tempat gunung itu dingin, low oxygen, orang juga bisa sesak nafas. Nah, river, ini tubing. Kena batu. Hah? Kena batu. Banjir bandang. Banjir bandang, good. Iya, iya. River, banjir, bebatuan, ya. River or swamp itu sebenarnya resikonya adalah buaya. Buaya. Banyak yang main, Buaya. banyak main di sungai. Kalau Batam, Bintan itu sungainya banyak buayanya, gitu. Apalagi Kalimantan banyak buaya. Apalagi ya, river, banjir, bebatuan, terus ya tenggelam ya. Oke. Sebenarnya selain tren sekarang tuh curug ya, curug trekking di Indonesia tuh, jalan-jalan ke waterfall, curug tuh. Ya, itu juga salah satu biasanya orang banyak kepleset, ya. Lumut di pinggir. Ya, di curug di waterfall orang banyak pengen loncat biasanya. Gitu. Theme park, apa yang terjadi di theme park? Technical problem. Ya. Equipment Safety problem. feature. Kelalaian pengunjung juga. Ya. Pengunjung ya, euforia. Equipment. Rain, thunder. Apa lagi? Euphoria, equipment failure, kalau ada thunder, slippery also. Oh, iya. Ya, kejadian yang tadi contohnya dari Cici adalah mungkin slippery ya. Or maybe man failure. Jadi si tugasnya itu nggak paham untuk mengoperasikan, gitu. Jadi seringkali karena ketidakpahaman daripada si petugas. So, ada resiko, ada kecelakaan. Resiko adalah potensi sebenarnya, gitu ya. Dan kecelakaan itu sebenarnya adalah sebuah kejadian. Jadi sudah terjadi sebuah kejadian yang sebenarnya tidak diinginkan. Nah, resiko itu bisa disebabkan oleh manusianya, gitu ya, elemen-elemen dari resiko. Terus ini elemen itu bisa yang menyebabkan dan bisa yang terdampak, gitu ya. Jadi manusia itu bisa jadi dari lingkungannya, bisa juga dari fasilitasnya, ya. Jadi misalnya sudah lama, itu sudah tua, fasilitasnya bisa terjadi kecelakaan. Terus infrastruktur yang tidak mendukung. Salah satu contoh misalnya diving, ya. Diving itu kalau ada orang yang istilahnya nitrogen, keracunan nitrogen, itu sebenarnya dia harus masuk chamber. Nah, banyak di Indonesia tempat-tempat penyelenggaraan scuba diving, tapi dia nggak punya chamber. Padahal itu salah satu P3 kayak pertolongan pertama lah gitu. Untuk orang itu dimasukkan chamber, dinetralin lagi. Terus sarana umum dan juga ekonomi. Nah, di sini maksudnya adalah penyebab dan bisa terdampak. Kayak misalnya tadi contoh kebakaran Bromo misalnya gitu ya. Ada infrastruktur yang misalnya jadi rusak gara-gara kebakaran misalnya kayak gitu. Jadi itu bisa terjadi. Atau misalnya sesimpel ada kecelakaan gitu ya. Akhirnya jalannya jadi ketutup. Akhirnya infrastruktur jadi tidak bisa digunakan seperti itu. Nah, resiko itu ada yang istilahnya absolute risk sama perceived risk gitu ya. Kalau absolute risk itu resiko yang sebenarnya betul-betul bisa terjadi. Sedangkan kok perceived risk itu sebenarnya
adalah resiko yang subjektif sifatnya. Jadi berdasarkan masing-masing orang. Ada orang yang sifatnya risk taker, ya. Jadi orang-orang yang sebenarnya dia nggak terlalu takut sama kondisi-kondisi yang ekstrim. Tapi ada orang juga yang sangat takut kayak gitu. Nah, itu yang disebut ada perceived risk. Jadi orang itu akan melihat resiko dengan berbagai sudut pandang tergantung psikologis dia atau pengalaman dia. Misalnya dulu dia pernah kejadian kecelakaan, ya. Nah, sekarang dia jadi trauma misalnya kalau dia harus naik pesawat misalnya gitu. Dia kayak seperti itu. Nah, peningkatan keselamatan pariwisata itu salah satunya melalui beberapa pendekatan, yaitu engineering atau rekayasa. Jadi kita ciptakan suatu lingkungan yang aman, begitu. Terus memperkuat environment. Salah satu contohnya misalnya kayak tadi, kalau kita ambil contoh di Genting, dengan informasi tentang keselamatan itu diulang-ulang. Nah, itu adalah penguatan seperti itu. Education, pendidikan, ya. Sebelum orang pergi ke suatu tempat yang berbahaya, di-brief dulu orangnya, dikasih tahu resikonya apa aja dan apa yang harus dia lakukan kalau misalnya dia menemui resiko-resiko tersebut. Lalu tindakan untuk memberanikan, encouragement. Contoh tadi misalnya pada saat mau masuk ke dalam gondola, orang mau loncat masuk ke dalam gondola, kita bilang jangan loncat, langkah yang pasti. Nah, pada saat orang lagi ini bukan cepet, nah, kayak gitu ya. Kalau sekarang kan gitu orang suka di cepet, malah orang jadi panik kayak gitu. Lalu kesiapan bahaya, emergency preparedness, SOP yang perlu kita siapkan pada saat terjadi danger, ya. Itu yang perlu dilakukan. Oke. Pertemuan hari ini hanya sampai sini. Ini adalah referensi yang kalian bisa akses, ya. Kalian bisa akses ini mungkin dari Google. Kalau di Perpus juga ada, kalian bisa akses. Jadi silakan. Oke, terima kasih sudah hadir di kelas hari ini. Sebelum kita, kalian bisa akses. Kalau ada pertanyaan bisa melalui email saya atau Instagram, saya juga bisa. Kelas ini juga ada versi recordednya melalui Spotify saya, Pratiwisata. Lalu video pembelajaran ada YouTube saya di Ilma Indrasri Pratiwi. Jadi sekian kelasnya, tapi saya ingin tanya ke kalian. Kira-kira kelas hari ini apa yang kalian pelajari? Ada yang mau nggak sharing ke kita? Oke, review dari pembelajaran hari ini ya. Itu saya dapat itu ada 2 poinnya, yang keselamatan sama risiko. Yang turis pastinya pengen yang tempat wisata yang selamat dan mereka bakal cari di sosmed, jadi pastikan tempat wisata itu selamat untuk biar dapat turis lah. Terus risiko itu ada di mana-mana, jadi ya kita harus cari cara untuk meminimalisir risiko yang bakal tembus jadi kecelakaan. Nah, kalau ada kecelakaan itu harus ada kayak P3K-nya gitu, harus siap juga pas ada kecelakaan. Oke, very good, Ricky. Thank you. Itu review daripada kelas kita satu hari. Lengkap banget ya. Mungkin minggu depan Ricky harus ngajar. Oke, very good. Reviewnya bagus banget, lengkap, dan tampaknya mudah-mudahan yang lain juga menyimak ya apa yang saya sampaikan. Jangan lupa untuk mengakses LMS-nya, untuk mengakses video materi-materi ajarnya, dan ada tugas ya buat kalian kerjakan. Mau nggak tugas? Baru UTS ya. Tapi sayang sekali ya, kalian harus mengerjakan tugas dan minggu depan akan kita diskusikan. Jadi akses LMS-nya, jangan lupa dikerjakan tugasnya ya. Oke, sampai ketemu minggu depan. Thank you.